Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qudrah iradah. Sudah masuk sifat ma'ani. Kemarin yang kita bahas sifat salbiyah atau sifat adamiyah. Sekarang sifat wujudiyah atau sifat ma'ani. Wajib Allah Ta'ala qudrah wal irada al-muta'alliqatani. Yang keduanya berta'alluq bi kulli mumkinin, dengan setiap yang mungkin, jaiz. Idil ajzu an ba'diha mustalzimun lil ajzi an jami'iha. Karena lemah, tidak mampu dari sebagian kudrah adalah menetapkan tidak mampu keseluruhannya. Wadzalika, dan ketidakmampuan tadi yastalzimu menetapkan istihalat wujudiha litawaqqufi kulli haditsin fi wujudihi wa idamihi ala qadari fa'ilihi wa bi takhsisi ala iradatihi wa fi kaunihi muradan ala ilmihi. Dan jika Tuhan enggak punya qudrah iradah sehingga tidak mampu untuk memiliki kuasa kehendak penuh, maka menjadikan wujudnya alam semesta ini menjadi mustahil. Hawadits enggak mungkin wujud kalau tidak ada qudrah dan iradah. Karena seluruh perkara yang hadis, seluruh alam semesta ini wujudnya tergantung atas kemampuan sang penciptanya. Kemudian untuk mentaksisnya, alam semesta kapan munculnya, Indonesia di mana letaknya, si fulan nanti berkebangsaan apa, warna hitamkah putihkah, tingginya bagaimana, Gunung Lawu berapa tingginya, kenapa kok lebih tinggi Gunung Semeru daripada Lawu. Ini butuh iradah. Wa fi kaunihi muradan ala ilmihi, dan dalam adanya dia dikehendaki adalah tergantung ilmunya Allah, ilmunya fa'il. Jadi kalau runtutan gampangnya, tapi ini hakil hadis ya untuk makhluk ya, gampangane awak dhewe ini kepingin gawe sego goreng, mesti yang pertama harus punya ilmu. Enggak mungkin kita menghendaki menginginkan sesuatu yang kita enggak tahu, itu mustahil. Ilm baru ada iradah, baru ada qudrah. Paham ya? Tapi kalau Allah enggak mesti enggak urut begitu itu. Tapi untuk hadis, untuk makhluk urut. Artinya alam semesta ini enggak akan wujud kalau Tuhan itu enggak punya qudrah, iradah dan ilm. Pasti Tuhan itu punya qudrah yang sempurna, iradah yang sempurna, dan ilmu yang sempurna. Ini alam semesta ini bukan hanya menunjukkan Tuhan itu ada, tapi Tuhan itu wajib ada, dan Tuhan memiliki kesempurnaan, qudrah, iradah, sama, basar, kalam, dan lain sebagainya. Dan juga menunjukkan bahwa Tuhan tidak mungkin memiliki hal-hal yang membuatnya cacat. Contohnya apa? Tidak qadim, tidak baqa, ada serupanya lebih dari dua. Apalagi kemarin butuh pada mukhassis, butuh pada tempat, zat, dan semacamnya. Mafhum ya? Al-qudrah al-azaliyah, qudrah yang azali, qudrah yang merupakan sifat ma'ani, adalah sifatun yata'atta, yang menjadi bisa, menjadi mungkin, biha, dengan sifat tersebut, ijadu kulli mumkinin,
mewujudkan setiap perkara yang mungkin, wa i'damuhu, dan meniadakan kulli mungkin, ala wifqil iradati, sesuai dengan iradahnya Allah. Wal iradatu, sedangkan iradah azaliyah, iradah yang merupakan sifat Allah, sifatun adalah sifat ya ta'ata yang dengannya takhsisu kulli mungkinin, Allah mentaksis, Allah menentukan setiap yang mungkin, bil jaizil makhsus, dengan perkara jaiz yang dikhususkan, badalan an muqabilihi, sebagai ganti dari lawannya. Jadi kudrah azali itu apa? Sifat kudrah, sifat untuk mewujudkan. Nah, kalau iradah itu yang menentukan. Jadi umpama Raffi ini hitam atau putih, orang mana ini iradah. Nah, yang mewujudkan dia dari tiada menuju ada, ini kudrah. Paham ya? Sebagai ganti dari mukabilnya, mama Raffi ini coklat atau hitam, ternyata coklat. Nah, berarti yang dipilih coklat bukan hitam. Jawa atau Arab? Nah, PE Jawa. Ya, Jakarta kan Jawa. Pulau Jawa. Sebagai ganti dari yang non Jawa. Tegese kudrah ini sifat untuk mewujudkan dan meniadakan. Kalau iradah itu yang menentukan. Menentukan wujudnya atau tidaknya, menentukan hitamnya atau putihnya, menentukan matinya kapan dan lain sebagainya. Wala syakka, dan tidak diragukan anakula hadithin, bahwa setiap yang hadis dulu menunjukkan ala arba'ati matalib, atas 4 matlab tuntutan, lihat ini sifat ini, untuk 2 sifat ini, kudrah iradah. Al awal wujuduhuma, adalah wujudnya sifat kudrah dan iradah. Atsani wujubul wujud lahuma, wajibnya wujudnya kudrah iradah, bukan hanya wujudnya kudrah iradah, wajibnya kudrah untuk Allah, bagi Allah. Atsalits umumu ta'alluqiyya bi jami'il mumkinat, umumnya ta'alluqnya kudrah dan iradah di seluruh mumkinat. Artinya kudrah iradah ini ta'alluqnya, nanti akan kita bahas apa itu ta'alluq, seluruh mumkinat. Allah kuasa untuk menciptakan seluruh mumkinat atau tidak menciptakan, dan berkehendak atas seluruh mumkinat atau jaizat. Ar-rabi' wahdatuha, adalah suwijine kudrah iradah. Kudrah ya satu, kudrah Allah satu, iradah Allah satu. Jadi setiap yang hadis ini alam semesta, seluruh makhluk ini menunjukkan bahwa Allah itu punya kudrah, bahkan wajib punya kudrah. Kudrah itu mencakup seluruh mumkinat, dan kudrah itu satu. Nanti penjelasannya habis ini, cukup panjang nih ya, Masya Allah. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemarin musannaf Sanusi mengatakan bahwa alam semesta ini atau hawadits ini menunjukkan bahwa ada 4 tuntutan tentang 2 sifat ini. Artinya adanya hawadits ini menunjukkan bahwa yang pertama wujudnya sifat kudrah dan iradah bagi Allah, yang kedua wajibnya kudrah iradah, yang ketiga meratanya atau keumuman ta'alluqnya kudrah iradah terhadap seluruh jaizat atau mumkinat, yang keempat bahwa kudrah iradah harus satu. Sekarang dalilnya. Amma wajhu dilalati kulli haditsin ala wujudi ma fari anna walau intafatil qudrah la wajadiddaha wa huwa al-'azwa al-yasaz ma'a tamakkun al-fi'l waladul iradul jaiz al-makhsus lam yarjuhu ala muqawil musawi lahu bila murajjih wa dzalika muhalun. Kenapa kok harus
wujud itu kudrah iradah. Sebab kalau tidak ada kudrah berarti Allah lemah. Nah kalau lemah ya nggak mungkin Allah bisa menciptakan. Paham ya? Begitu juga kalau iradah tidak ada, berarti kalau dalil yang lain ya, kitab yang lain, berarti Allah terpaksa. Dan ini menunjukkan lemah. Ini juga mustahil. Kalau Imam Sanusi, lazimah tarjihuhu ala muqabili al-musawi lahu bila murajjih. Berarti nanti masuk tarjihu at-tarjih bila murajjih. Mustahil. Mama nih Fatur jadi wong Kalimantan, wong iroda kok ngene iki lemu, ya rapati putih ngomong. Kalau Allah enggak ada iradah, siapa yang menentukan Fatur kok iso dadi wong Kalimantan? Nyapa kok enggak jadi orang Jawa saja atau jadi orang Arab Pak? Nah, berarti ini namanya tarjih bila murajjih, tahsis bila mukhassis. Adanya kekhususan yaitu Fatur menjadi orang Kalimantan, tapi tidak ada yang mengkhususkan karena tidak ada iradah, dan ini mustahil. Yang kedua, tadi kan hadis menunjukkan wajibnya kudrah, bukan hanya wujudnya kudrah, tapi kudrah harus ada. Wah, wajib akal harus menerima. Apa dalilnya? Wa yadkhulu fi dzalika wujub al-qidal baqalahuma fa li'annahuma lahum kal jaizataini lazima huduthuma wa iftiqaru ma la fa'il wa la fa'ila illa Allah ma taqulu wahdaniyah fa lazima taswa qabla fi'li ma fi qudratin ukhra 'alaihima wa lahumma akhir tadi tawas tasalsul. Jadi umpama nih kudrah iradah itu enggak wajib bagi Allah, tapi jaiz. Bisa kudrah, bisa iradah. Nek jaiz berarti hadis. Ya enggak? Berarti perlu ada Tuhan yang ada perkara lain untuk menciptakan kudrah. Akhirnya jadi tasal sul, enggak wahdaniyah lagi. Balik ke sifat wahdaniyah. Dan ini mustahil. Paham ya? Dan juga kalau ini enggak wajib jaiz, akhirnya perlu kudrah yang kedua. Kan jaiz berarti kan baru. Berarti harus ada kudrah yang kedua. Lah nanti kudrah yang kedua pun kudrah lagi. Kudrah yang ketiga, kudrah keempat, kelima seterusnya tidak ada habisnya jenenge tasal sul. Wa in waqafa, mau kedua ketiga saja, enggak sampai batasan yang tak terbilang jenenge daur dua-duanya, ini mustahil. Maka kudrah iradah itu wajib bagi Allah, tidak bisa jaiz. Dia bisa katakan Allah boleh kudrah, boleh tidak. Oh, fatal. Boleh ada, boleh tidak. Berarti hadis. Ini perkara kok jaizul wujud, mungkin wujud. Wis mesti butuh pada pencipta. Enggak kodim lagi. Kalau enggak kodim, butuh pencipta. Penciptanya sifat tadi butuh pencipta lagi, dan seterusnya ini mustahil. Fayakunu wujudul qudrah ala hadithatan mustahilan. Kaifa wa kullu hadithin wa wuju'idamu alaihima. Falazun la tabiin al-ahdath wa tahsis hatta takuna wajibatayil wujud. Maka untuk menciptakan dan menentukan ini harus kudrah iradah yang wajibatul wujud. Akal tidak menerima kalau tidak akal tidak menerima kalau tidak ada kudrah dan iradah. Ketiadaannya itu tidak bisa diterima akal. Mesti enak. Jadi nek jaiz mesti hadis. Wa ma wajudulati kullu haja ala umumi ta'alluq lahumma bi jami'il mumkinat fa li'annahu la yakhtassa bi ba'd al-mumkinat wa waqal ajzu an ba'd lazima fi dhalika umurun mustahila. Nah, sekarang ta'alluqnya itu harus merata. Artinya seluruh jaizat tercakup oleh kudrah iradah ini. Bukan sebagian jaizat. Karena ada sebagian kelompok itu kudrah hanya mencakup sebagian mungkinat. Nah, ini fatal. Akan dijelaskan musannaf. Sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu ta'alluq. Sebetulnya ini sudah dibahas di Kifayah. Ta'alluq itu kalau kata para ulama definisinya talabus sifah amron zaidan. Tuntutan satu sifat akan perkara yang di luar dia. Ini kata Irwat kan. Contoh enak ini.
namanya sifat ilm umpama. Raffi punya sifat ilm. Dia punya ilmu atau pengetahuan. Tentu saja ini kan berkaitan dengan objek, perkara lain di luar ilmu itu. Yaitu apa? Maklumat. Dia ilmu, tahu apa? Raffi ini kan katanya punya ilmu. Ilmu tentang apa? Tentang kopi. Nah, kopi itu kan maklumat. Itu kan nggak bisa kok. Saya tahu. Tahu apa? Ya nggak tahu. Iya. Tidak ada yang diketahui. Maka perlu ada kaitan antara ilm dan maklum, ini jeneng ta'alluq. Mudahnya lagi mama ada cinta. Aku cinta. Mesti ada yang dicintai. Ada objeknya. Kan nggak mungkin. Saya cinta tapi nggak ada objeknya, nggak ada yang dicintai. Ghairu ma'qul. Lah namanya cinta mesti ada yang dicintai. Lah keterkaitannya namanya ta'alluq. Cintanya Raffi mama sama kucing. Berarti ta'alluqnya cintanya Raffi kepada kucing. Jadi ta'alluq itu sesuatu yang di luar cinta yang ada di dalam dirinya Raffi. Paham ya? Jadi juga kudrah iradah itu punya ta'alluq. Allah punya sifat kudrah. Berarti kan ada yang dikudroi. Ada yang dikudroi. Apa kuwi? Jami'ul mumkinat. Seluruh perkara yang mungkin, yang jaiz, yang bisa wujud. Nah, ini harus seluruh, nggak boleh sebagian. Nanti dalilnya. Loh, Nek. Kata-kata begini bagaimana? Allah mampu gak menciptakan Tuhan yang sama dengan dia? Allah mampu gak menciptakan anak dengan perkara mustahil? Nah, jawabannya tidak bisa dikatakan tidak mampu. Karena duduk ta'alluqe, duduk tugase, ora nek jalure. Perkara yang tidak bisa wujud tidak bisa dikatakan bisa wujud kan enggak. Iki perkara iki gak iso wujud. Wujud iki gak mungkin. Lho kok bisa enggak? Lu gak nyambung. Duduk juru sane, ono rel menuju nang Surabaya. Mampu enggak kereta ini menuju ke Magetan? Loh, duduk masalah mampu enggak mampu. Jalure iki ning Surabaya. Nah, gampangane ngono. Paham enggak ini? Jadi perkara yang tidak bisa wujud tidak ada urusan dengan kudrah dan iradah. Begitu juga yang wajibul wujud juga sama. Wajibul wujud enggak ada kaitan dengan kudrah iradah. Yang harus wujud. Harus wujud, wujud, enggak perlu ada kudrah dan iradah. Paham? Sebagaimana mustahil perkara sing belas gak wujud, gak iso wujud, ya gak kenan kudrah iradah. Kemudian tadi yang ketiga tadi matlab yang ketiga bahwa kudrah iradah itu mencakup atau menta'alluqi seluruh mungkinat. Enggak ada kok, ada sebagian mungkinat yang enggak bisa kena kudrah iradah, enggak bisa. Sebab kenapa? Andaikan nih sebagian saja mungkinat yang kena kudrah iradah. Mama contohnya begini. Allah itu bisa merubah bumi jadi kotak atau jadi segitiga. Tapi kalau matahari enggak bisa. Umpama. Berarti ada sebagian mungkinat kena kudrah yaitu bumi, ada sebagian yang lain matahari tidak bisa. Ini mustahil. Kenapa? Karena mungkinat itu semua statusnya sama. Yaitu haqiqatul imkan, listiwaiha fi haqiqatul imkan. Kuwabeh iki masuk perkara sing mungkin. Status iki perkara sing mungkin, bisa wujud, bisa tidak. Yang membutuhkan pada fa'il, pada pencipta. Paham enggak ya? Jadi kabeh mungkin, kabeh jaizat atau mungkinat seluruhnya itu statusnya sama. Matahari iki mungkin, bumi iki mungkin, podo-podo butuh pencipta. Lah kalau matahari tidak kena kudrah, berarti semuanya jadinya lemah. Artinya begini, kalau kan perkara statusnya sama. Kalau bumi bisa, matahari bisa, berarti podo ambek kowe ngomong Allah ki lemah. Otomatis bumi seharusnya juga tidak bisa. Lah podo-podo mungkin. Kan statusnya podo. Sik gampang conane perkara biasa nek umpama iki ana apa beban apa jenenge 10 kilo sampinge ana gula
bobotnya 10 kilo. Podo-podo bendae, bobotnya podo. Terus ngomongnya, Raffi iki iso ngangkat beban iki 10 kilo, tapi nek gula gak iso. Iso separuh. Iki podo karo ambek kowe ngomong, dua-duane gak iso, lah podo-podo 10 kilo iki. Paham ya? Nek ngomong aku iso ngangkat iki mobil 1 ton, tapi nek gajah 1 ton gak iso. Umpama gajah mati 1 ton gak iso. Loh, podo ambek kowe ngomong kowe gak iso ngangkat. Lah podo-podo 1 ton nih. Lah itu juga matahari bumi sebagai seluruh ini podo-podo mungkinate. Matahari dan bumi sama-sama kowe nek kowe ngomong bumi iso, matahari gak iso, berarti podo ambek kowe gak iso kabeh. Berarti melemahkan Gusti Allah. Yang kedua, wa lazimul hudutsu ma'al iftiqari 'adati minal makhsus ila mukhassis. Berarti Anda juga mengatakan bahwa kudrah iradah iki hadis. Berarti butuh mukhassis. Nek bumi iso dirubah, nek matahari gak iso. Lah kok bisa menentukan begitu kan harus ada yang menentukan. Kudrah bumi bisa, kudrah matahari tidak bisa. Berarti harus ada yang menentukan. Berarti kudrah iradah hadis, ini mustahil. Paham? Paham enggak, Be? Yang kedua, nyapa kok mustahil kalau bi ba'dil mumkinat tadi. Nah, ini jawabannya sebenarnya sama dengan yang barusan saja. Luzumu huduthi ma lihtiyaji ma hina idzal fa'il alladhi khalaqa ma li ba'dil mumkinat wa kharajtu li ba'dhi hal jawaz an kulli mumkinat aw bil ba'd allati ta'allaqa bil aziz fa ikhtisahu hina idza ikhtasab wujud iftiqar ila fal mukhassis. Wis padha karo sing kedua mau, sing barusan tadi. Artinya nek sebagian iso sebagian enggak, maka perlu ada yang menentukan kenapa ini bisa, kenapa enggak bisa. Maka berarti kudrah iradah hadis. Kalau hadis perlu muhdith. Nek bablas tasalsul, nek terbatas daur dua-duanya mustahil. Paham ya? Kemudian yang ketiga, luzumut tamanu' baina bil qudrah allataini wal iradah allataini ta'allaqata bihima ila ba'da hadhihi lawazim asyarna biqaulina ila ta'azzu an ba'di mustalazim lil azz an jami'iha. Nek umpama sebagian mungkin tok sing kena cakupan atau ta'alluqnya kudrah ini, berarti nanti ada tamanu. Ada terjadi tamanu. Umpama iki kudrah Gusti Allah ning bumi iso, ning matahari iso. Lah kok iso ngene iki? Kan kontradiksi akhirnya. Ya enggak? Karena ana perkara sing padha, tapi sing siji iso dicakup, sing siji gak iso. Akhirnya ada pertentangan. Dan ini juga mustahil. Inilah yang dikatakan idil ajzu am ba'diha, kelemahan dari sebagian mungkinat menetapkan kelemahan dari seluruhnya. Nek kowe ngomong sebagian kowe gak kena kudrah, matahari gak kena kudrah, berarti padhae kowe ngomong seluruhnya tidak bisa ikut kudrah. Jadi kudrah yang berna'aluki bumi dengan kudrah yang na'aluki matahari bertentangan, dan itu mustahil. Dan terus kalau halus satu bagaimana? Wa ma wajidra ila hadath wahdatiha fa an la waqa'a ta'addud fihi ma lazim al-ajl luzum at-tamannu' bain al-qudratain wal iradataini kama lazima fi ta'addudil ilah. Nggih. Jadi napa kok kudu kudrah satu iradah satu? Sebab jika terjadi ta'addud, kudrah ada 2, 3, 4, 5, iradah ada 3, 4, 5 atau ada 2 sajalah, maka justru akan menjadikan lemah. Sebab nanti ada tamanu antara dua kudrah. Kudrah yang satu nanti takutnya tidak sinkron dengan kudrah yang dua. Atau dibagi saja biar enggak bertentangan. Kudrah satu bumi, kudrah dua matahari. Loh, berarti membatasi kudrah. Kudrah yang bumi tidak bisa
ngopeni atau tidak bisa nandangi kudroh yang matahari. Berarti menjadikan kudrohnya Tuhan lemah. Jadi kudroh harus satu. Apalagi nek kudroh bertentangan. Nah, jadi kontradiksi. Kudroh yang satu pengennya bumi ada, kudroh dua nggak pingin. Kontradiksi, nggak bisa dikumpulkan. Dan nyatanya bumi ada, berarti kudroh yang dua kalah. Ya nggak? Kalau kalah berarti lemah dong. Atau ini bareng-bareng dia berurutan atau sama plek simultan. Kalau simultan berarti istilahnya itu? Ya padha kuwi mau membatasi. Berarti menunjukkan lemah. Perkara siji sing gawe wong loro. Nuduhnya malah lemah. Kalau berurutan tahsilul hasil. Kudro semutawa nyiptakno bumi. Kudro kedua menciptakan apa? Sudah diciptakan kok. Wis pokoke gak beres lah. Kudro kudu siji sing ngono. Besok dibayangno nek kudro ku loro, 3, 4, 5. Kalau ada yang tanya, ada yang counter. Nafrudu ta'addud li wahidin huwa bi'adil mumkinat. Kita bayangkan, kita asumsikan bahwa iradah itu banyaknya sejumlah mumkinat. Mau perkara mungkin ning dunya iki 1 juta, berarti iradahe 1 juta. Cek mama, cek kudroh 1. Fatur sifat kudroh lagi. Umpama likulin mungkin kudroh iradah khassatan bihi, punya kudroh sendiri-sendiri. Kan jadi enggak taman, enggak bertentangan kan. Fal jawab yalzam al-dukhulu ma la nihata lahu fil wujud. It'adun mungkinat la nihata lahu. Mustahil. Yang pertama, mungkinat itu gak batasane. Wokeh perkara mungkinat. Iya butuh iradah yang sangat banyak yang enggak ada batasnya. Dan ini mustahil. Yang kedua, yalzam al-iftiqar ila mukhassis. Ini juga butuh mukhassis. Kenapa kok kudroh ke Ustadz Jack? Kenapa kok enggak ke Fatur? Siapa yang menentukan? Ya enggak? Maka butuh mukhassis, berarti hadis. Nek kudroh hadis, berarti Gusti Allah ya hadis. Atau lagi nek hadis butuh muhdits berarti wis sakwise iki juga mustahil. Yang ketiga, wa aidan yalzamu min ajzihima an ta'thir fi ghairi wa ta'alluhi al-ashyan al-jami'. Oleh hadza yasna khudha matlabaini. Nah, yang ketiga, nek kudroh iku akeh, iki ya ndadekno lemah. Berarti kan kudroh yang ada di fatur tidak bisa ngurusi kudroh yang ada di subjek. Dadi lemah. Lagi gak iso. Kudroh kudu siji, iradah kudu siji. Paham enggak iki? Paham. Agak. Iso gak pahami lho. Yang iradah ta'addud Mas, itu gimana Mas? Lah iradah itu harus satu. Allah punya satu iradah. Bukan 2, 3 iradah. Ya, iradah Allah itu satu. Kalau 2 ya tadi nanti bertentangan jadinya. Paham enggak? Coba bayangkan kalau kudroh itu 2. Kudroh itu 2 mama. Yang menciptakan bumi kudroh yang mana? Yang 1 atau yang 2? Yang A apa yang B? Kan bingung. Yang menciptakan A, berarti yang B ngapain? Yang juga menciptakan. Kalau urutan tahsilul hasil. Kalau kudroh A yang menciptakan, berarti B enggak ingin. Gitu. Berarti kalah dong yang B, dikalahkan sama A. Mustahil. Kalau A pingin, B enggak pingin, enggak pingin nih. Berarti kontradiksi. Ada kudroh yang satu pingin, yang satu enggak pingin. Terus terjadi, itu gimana itu? Kayak tahsil hasil kan? Tahsil hasil itu perkara sudah ada, dibikin lagi. Lo nggak apa? Kalau simultan, tadi kayaknya belum genah. Kalau simultan gimana? A, B. Enggak, ini mustahil juga. Berarti ada satu athar, akhirnya 2. Ini juga mustahil. Ada satu dampak, tapi sebabnya 2. Oh nggak bisa, sebabnya harus 1. Paham nggak ini?
Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib lahu ta'ala al-ilmu al-muta'alliq bi kulli wajibin wa jaizin mustahilin li'an al-ikhtisar bi ba'ni yastalzim huduth al-iftiqari fi sifah hina idzin ila al-fa'il. Bahas sifat ma'ani berikutnya yaitu ilm. Sifat ma'ani kemarin kita sudah bahas kudrah, iradah. Okay. Sekarang sifat ilm. Kemudian sama basor, kalam. Ada 7 ya. Allah Ta'ala wajib memiliki sifat ilm yang ta'alluqnya seluruh wajibat, mustahilat, dan jaizat. Kalau kudrah, iradah kemarin ta'alluqnya hanya mumkinat atau jaizat. Kalau ilmu semuanya, Allah mengetahui perkara wajib, Allah mengetahui perkara mustahil, Allah juga mengetahui jaiz tanpa terkecuali seluruhnya, tidak sebagian. Sebab ikhtisas bil ba'd, kalau Allah itu hanya mengetahui sebagian saja, sebagian mumkinat atau sebagian wajibat, maka menetapkan bahwa sifat ilmu hadis, sehingga perlu pencipta. Wa hudutsuha yastalzimu hudutsa mausufiha. Dan kalau sifat ilmu sudah kita katakan hadis, maka mausufnya yaitu zat Allah sendiri menjadi hadis dan itu mustahil. Lalu mengapa? Karena sifat dan mausuf ini nggak bisa dipisahkan. Maka kalau sifatnya itu hadis, mausufnya menjadi hadis. Syarahnya, la syakka anna kulla haditsin yadullu aidan ala arba'ati matalib hadis sifat. Sebagaimana kemarin kudrah iradah menuntut 4 perkara, begitu juga ilmu menuntut 4 perkara. Yang pertama, menetapkan bahwa adanya sifat ilmu. Allah punya sifat ilm. Yang kedua, Allah harus atau wajib memiliki sifat ilm. Yang ketiga, apa? Umum ta'alluq. Allah mengetahui seluruhnya tanpa terkecuali. Yang keempat, sifat ilm satu. Wis padha kowe wingi. Dalile wis padha, Nek Allah gak duwe sifat ilm, artinya Allah jahil, ya lemah berarti. Allah lemah. Akhirnya bukan Allah. Yang kedua, berarti Allah hadis. Pernah tidak tahu. Jenenge hadis kan dari tiada menuju ada. Ketiadaan ilmu menjadi adanya ilmu. Berarti ilmu Allah hadis. Berarti Allah hadis. Dan itu mustahil. Yang kedua, wajib. Bukan jaiz. Kalau nek jaiz, berarti hadis butuh muhdis. Yang ketiga, roto. Artinya seluruh tanpa terkecuali. Kalau sebagian baru saja disebutkan tadi, nek sebagian tok berarti butuh pencipta. Tadi ini hadis. Ngomong ini, Gusti Allah ngerti ini wajib tok. Mustahil gak ngerti. Loh. Siapa yang menentukan ini? Berarti butuh penentu, butuh pencipta, butuh mukhassis. Berarti hadis. Nek sifatnya hadis berarti mausufe hadis. Dan sifat ilmu juga harus satu. Nek 2, 3, 4, apalagi sejumlah mungkinat, wah ini repot. Siapa yang menentukan nanti? Kok ilmunya Allah hanya berkaitan dengan jaiz saja? Kok ilmunya Allah berkaitan sama rafi saja? Siapa yang menentukan? Butuh penentu. Sapa wong sing butuh penentu, butuh mukhassis, berarti hadis. Kalau ilm ini hadis, berarti zat Allah juga hadis.
Dan iki mustahil. Paham ya? Nggih wis sering kesing kok diwaca ya jelas ini ya. Pokoknya kulo hadis menunjukkan 4 tadi. Cukup saya kira ini udah. Ibaratnya mirip-mirip Al-Fatihah.